adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian hari ini? Pasti dahsyat luar biasa ya. Anak-anak Tuhan harus selalu luar biasa. Hari ini kita kembali ibadah sekolah minggu. Tetap ibadah online ya di channel Pelana Semanje. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita akan bernyanyi dari lagu pujian Selamat Pagi Bapa. Kita akan memuji Tuhan, adik-adik di rumah, kita sama-sama bernyanyi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan masih memberkati kami, anak-anak-Mu. Tuhan, kami senang sekali karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan, waktu dan kesempatan untuk memuji nama Tuhan. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita belajar ayat hafalan, kita bernyanyi dulu ya. Kita akan bernyanyi Nabi Nuh dan istrinya. Adik-adik di rumah bernyanyi juga ya. Kita boleh bertepuk tangan, kita memuji nama Tuhan. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat
Sekarang kita masuk di ayat hafalan tertulis di Amsal 26 ayat yang ke-6, yang isinya adalah siapa yang mengirim pesan dengan perantara orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amsal 26 ayat 6. Dihafal ya adik-adik sekolah minggu? Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik di rumah persiapkan hatinya dan juga persiapkan Alkitabnya ya, supaya nanti ketika membaca Alkitab, adik-adik sudah memiliki Alkitab di tangannya. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kalau hari ini walaupun melalui online, Tuhan masih izinkan kami beribadah di rumah bersama-sama dengan keluarga kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sudut terang bagi kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memberkati dan menerangi hati pikiran kami, bahkan setiap anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, hari ini kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita mau belajar firman Tuhan. Kita buka kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat 8 sampai 13. Kejadian 8 ayat 8 sampai yang ke-13. Kita bersama-sama membacanya ya. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat,
ternyata muka bumi sudah mulai kering. Baik adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dan tema kita hari ini adalah tentang alat komunikasi. Apa adik-adik? Alat komunikasi. Nah, adik-adik kakak mau tanya, siapa yang kenal benda ini? Pasti semuanya kenal. Ini namanya kaleng. Waktu kakak masih kecil, kakak sering permainkan ini menjadi alat komunikasi pakai tali. Nanti saya mau bicara kepada teman saya yang ada jauh di sana, saya bicara di sini dan dia mendengarkan di sana. Nah, adik-adik kalau adik-adik nanti mau mempergunakan ini sebagai alat komunikasi sambil bermain boleh ya. Ditaruh benangnya, ditaruh talinya ya. Nah, selain ini adik-adik, masih banyak lagi hal yang bisa kita lakukan menjadi alat komunikasi kita. Seperti apa misalnya? Surat. Lalu habis surat apalagi yang bisa kita pakai untuk menyampaikan isi hati kita kepada orang yang jauh dengan kita? Yaitu telepon rumah. Setelah telepon rumah muncul apa lagi? Nah, sekarang ini ada handphone. Ya, melalui alat-alat ini kita bisa berbicara dengan orang-orang yang jauh kepada kita. Nah, di zamannya Nuh, saat terjadinya air bah, Nuh memakai alat komunikasinya untuk mengetahui air bah itu sudah surut atau belum. Dia pakai seekor burung merpati, adik-adik, seekor burung merpati. Nah, di ayat 8 sampai di ayat ke-13 tadi kita sudah membacanya, disebut di sana bahwa Nuh melepaskan burung merpati untuk mengetahui air bah sudah surut atau belum. Nah, ketika burung itu dilepasnya, ternyata di ayat 9 dikatakan bahwa belum ada tempat tumpuan kaki merpatinya, sehingga merpati itu kembali ke batrahnya Nuh, kembali. Dan setelah sampai di batrah, lalu Nuh menangkap burung itu kembali dan membawanya masuk ke batrah. Nah, setelah 7 hari kemudian di ayat 10, setelah 7 hari kemudian, nah merpati itu dilepaskan kembali. Ya, dilepaskannya kembali. Setelah dilepaskannya, kira-kira apa yang dilakukan oleh burung merpati itu sebagai alat komunikasi? Apa yang disampaikan burung merpati itu kepada Nuh supaya Nuh memahami bahwa air bah sudah surut atau belum? Nah, setelah dilepaskan kedua kalinya, ternyata burung itu terbang dan kembali ke batrah Nuh. Tapi kedua kalinya burung itu sudah membawa sehelai daun zaitun, katanya ya. Sudah membawa daun zaitun. Lalu dimasukkannya kembali ke batrah burung itu. Nah, melalui burung merpati yang sudah membawa daun zaitun itu, maka Nuh memahami bahwa air bah sudah mulai surut, ya. Sudah mulai surut. Mulai surut ya, berarti belum bisa turun dari bahtera, belum bisa membuka baterainya. Lalu kemudian harinya dilepaskannya lagi. Setelah dibawanya tadi daun zaitun, lalu 7 hari kemudian dilepaskannya lagi. Di ayat 12 dikatakan, setelah dilepaskannya ketiga kalinya, burung merpati itu tidak kembali lagi ke bahtera Nuh. Itu artinya bahwa air bah sudah surut sama sekali. Bahkan di ayat 13 dikatakan, Nuh membuka pintu bahtera itu dan mereka bisa keluar dari bahtera. Nah, adik-adik, burung merpati saja boleh dipakai Allah menjadi alat komunikasi, memberi informasi bahwa air bah sudah surut kepada Nuh. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik di zaman sekarang? Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi alat komunikasinya Tuhan Yesus kepada sesama kita. Artinya, kita diinginkan Tuhan Yesus menjadi saksi kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang kita cintai, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan sebagai orang yang menjadi alat Tuhan, menjadi alat komunikasinya Tuhan kepada saudara-saudara kita, jangan menyampaikan informasi yang salah, tapi harus menyampaikan informasi tentang kebenaran firman Tuhan. Jadikanlah dirimu menjadi alat komunikasinya Tuhan hari ini. Karena Tuhan menginginkan kita sebagai burung merpati yang dipergunakan oleh Nuh tadi untuk
menyampaikan informasi, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Sebab itu adik-adik, saya mau mengajak sekali lagi, mari kita bersama-sama memberi hati, memberi diri, memberi hidup kita menjadi alat komunikasinya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini, yang menuntun kami, mengajak kami untuk kami boleh menjadi alat komunikasinya Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memberi kemampuan kepada kami supaya kami boleh menjadi saksi atau alat komunikasinya Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kami, kepada orang-orang yang kami kasihi yang belum menerima dan mengenal Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mampukan kami menjadi saksi-Mu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, adik-adik di rumah boleh nanti persembahannya dikumpul dan diserahkan ke gereja masing-masing ya adik-adik. Baiklah, mari kita siapkan persembahan kita. Persembahannya taruh di tangan sebelah kanan ya. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi ya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segala hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Baiklah, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita bersama-sama di dalam doa. Terima kasih atas segala berkat-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami bisa menyatakan syukur kami kepadamu melalui persembahan kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan menjadi kemuliaan dan hormat bagi-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus